Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyana Fadila Anjani dengan NIM 0443322998. Saat ini saya kembali ke kediaman Ibu Anir sebagai pemilik produk keripik pisang yang telah dilakukan praktik pada audit 1 kemarin. Kali ini saya kembali untuk menggali informasi yang dibutuhkan untuk praktik ini dua. Langsung saja melalui waktunya yaitu video wawancarai. Langsung saja kita mulai wawancaranya. Siapa saja pihak yang selama ini membantu kelancaran usaha keripik pisang ini, Bu? Ya, didukung oleh segenap keluarga dan teman-teman saya sendiri yang saya ajak untuk membantu. Bagaimana hubungan kerja dengan pemasok pisang untuk usaha ini? Ya, sangat bagus karena sudah bekerja sama cukup lama. Jadi kalau setiap waktu harus mencarikan bahan di sekitar lingkungan kami, ada yang memasok datang ke rumah saya. Apakah produk ini bekerja sama atau dijual di toko atau warung lain? Ya, saya jual sendiri secara online dan saya titipkan ke warung-warung kecil. Mitra usaha mana yang paling berpengaruh di usaha ini? Justru warung-warung kecil itu yang sedikit-sedikit saya taruh titipan pasti habis. Bagaimana Ibu menjalin kerjasama yang baik dengan mitra usaha keripik ini? Ya, saling terbuka, saling komunikasi, ada kekurangan, saling percaya, bagi hasil dan saling menguntungkan semuanya. Aktivitas utama apa yang dilakukan usaha ini setiap hari? Aktivitas adalah dari mulai pengumpulan bahan baku, penyiapan bahan keripik, dan penggorengan dan pengemasan. Bagaimana proses produksi keripik pisang dari awal hingga akhir di usaha ini, Bu? Prosesnya pertama-tama kita kumpulkan, dipilih dulu apa pisang yang berkualitas bagus, utuh terus kita cuci bersih, terus diiris tipis-tipis, bisa pakai alat, bisa pakai pisau manual juga bisa, terus direndam di air garam yang banyak, terus kita tiriskan, baru kita goreng, lalu kita beri perasa original atau gurih atau manis. Kegiatan apa yang paling penting dalam usaha ini dalam menjaga kualitas produk, Bu? Utamakan bahan baku yang bagus, masih bagus dan berkualitas. Bagaimana usaha ini melakukan promosi? Ya, saya promosikan iklankan lewat story WA, lewat HP, lewat kenalan teman-teman, dan saya promosikan di UMKM dan mereka kecil. Kalau boleh tahu, aktivitas apa sih yang paling memakan waktu dan tenaga kerja di usaha ini? Makan waktu adalah proses pembuatan dari menyiapkan bahan sampai menggoreng. Itu biasanya waktunya lama. Sumber daya yang paling penting dalam menjalankan usaha ini apa, Bu? Sumber daya adalah ya kitanya sendiri yang mengerjakan itu harus sudah dekatan dan bisa memilih dan proses dengan baik, bahan baku juga. Apa alat dan perlengkapan yang digunakan di usaha ini? Cukup sederhana saja, cuma pisau, penggorengan, kompor, sederhana saja alat-alat buat penggorengan. Dari mana bahan baku diperoleh, Bu? Saya utamakan dari sekitar lingkungan desa saya sendiri karena saya masih di area pegunungan, jadi masih banyak pohon pisang, jadi saya usahakan dari teman-teman sendiri atau tetangga yang punya pohon pisang saya bisa pakai. Siapa sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha ini? Melibatkan dalam satu rumah dan sekitar tetangga. Itu kalau buat pesantren itu? Ya, kalau kesana enggak sampai sana cukup satu keluarga, kalau kesana kita minta bantuan. Adalah 1-2 orang yang berminat. Menurut Ibu apa sih keunggulan produk yang Ibu punya ini? Karena masih semuanya manual, jadi ya kita rasanya dipertahankan. Rasanya dipertahankan rasanya biar enak. Menurut Ibu kenapa pelanggan mau membeli produk ini? Suka, mereka ada yang suka renyah, suka ada yang suka manis, ada yang suka asin, mereka pilih-pilih tapi ada yang suka. Bagaimana Ibu sebagai penjual itu menjaga kualitas rasa dan produk yang Ibu hasilkan selama ini? Misalkan beli bahan yang bagus, jadi rasanya nanti tetap segar, manis, renyah dan berkualitas. Bagaimana Ibu sebagai penjual itu menjaga hubungan baik dengan pelanggan? Bersikap ramah dan selalu menawarkan produk agar mereka mau membeli lagi dan membeli. Apakah pemilik usaha ini atau Ibu sendiri terbuka menerima kritik dan saran dari pelanggan? Kalau ada kritik boleh, untuk membangun nanti bisa untuk evaluasi saya kurang apa rasanya atau bagaimana Ibu menanggapi jika ada keluhan pelanggan yang masuk terhadap produk? cukup baik, harus diterima dengan baik, terjaga produknya. Upaya apa yang dilakukan Ibu sebagai penjual agar pelanggan itu tetap loyal dan tetap menyukai terhadap produk yang Ibu hasilkan? Menjaga hubungan baik, saling berkontak HP untuk mempromosikan agar mereka mau lagi beli. Pakai saluran promosi apa penjual menjual produk ini? Saya pakai HP dan kabar mulut ke mulut dari teman-teman yang sudah merasakan produk saya. Bagaimana cara produk didistribusikan ke pelanggan, Bu? Saya titipkan ke warung-warung kecil dan saya promosikan di HP online, jadi ada yang COD, ada yang datang sendiri, dan saya titipkan. Saluran penjualan mana sih yang paling menghasilkan menurut Ibu? Warung-warung kecil karena sedikit-sedikit tapi konsisten pasti ada yang beli. Siapa target utama yang jadi pelanggan? Siapa saja, bisa anak muda, bisa orang tua yang masih suka nyemil, itu pasti suka keripik saya. Kelompok pelanggan mana yang paling sering membeli produk Ibu? Remaja. Apakah produk ini ditujukan semua kalangan? Ya, untuk anak kecil, remaja, orang tua bisa semua. Apakah Ibu sebagai penjual itu sering mencoba mengetahui selera pelanggan Ya, terhadap saya tanyakan apakah sudah pas, enak rasanya atau gimana. Biaya yang paling besar sebagai pengeluaran dalam usaha ini apa, Bu? Bahan sekitar sedikit-sedikit sekitar 200 sampai 300. Bagaimana usaha ini melakukan pengaturan manajemen keuangan? Diusahakan penghasilan dijadikan untuk buat modal beli bahan. Apakah kenaikan bahan baku juga mempengaruhi usaha itu? Ya, kalau pas harga minyak itu mahal, tapi harus mempertahankan kualitas rasa. Bagaimana usaha menghemat pengeluaran? Ya, melihat situasi pasar, kalau pas bahan naik ya kita bikin sedikit saja sesuai permintaan. Pengeluaran apa yang paling penting untuk keberlangsungan usaha? Pengeluaran paling penting bahan baku, pisangnya dan stok minyak. Dari mana sumber pendapatan usaha ini? Ya, dari penghasilan dagang keripik. Apakah produk ini selalu memberikan keuntungan? Sedikit-sedikit ada, ya, ada untung.
Bagaimana perkembangan pendapatan usaha saat ini? Cukup baik, konsisten, tiap hari ada pembeli. Apakah usaha ini mampu dan bisa menerima pesanan dalam jumlah besar? Bisa kalau tentukan waktu. Strategi apa yang digunakan untuk peningkatan usaha ini, Bu? Dan promosi dari teman-teman saya. Oke, segitu saja sesi wawancaranya. Terima kasih Bu sudah Ya, terima meluangkan kasih. waktunya dan boleh berpraktik di sini. Oke, teman-teman, kita sudahi wawancara kali ini. Sampai jumpa di lain waktu ya. Assalamualaikum.